tersebarnya wabah taun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lais Media. Pada tahun 17 Hijriah, menurut pendapat yang paling valid, Syam dilanda wabah sampar darah. Penyakit ini menyebabkan kematian banyak orang. Para ahli sejarah menghitung jumlah mereka mencapai 25.000 orang. Di antara korban tersebut adalah para pemuka sahabat dan para panglima perang senior, seperti Abu Ubaidah, Mu'adz ibnu Jabal, Yazid ibnu Abi Sufyan, Haris ibnu Hisyam, Suhail ibnu Amr, Utbah ibnu Suhail, Amir ibnu Gailan As-Saqafi, dan sahabat-sahabat lainnya. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan penyakit ini. Ibnu Al-Athir menyebutkan sebagai penyakit tahunan yang menyebar lewat udara dan merusak imunitas tubuh dan badan. Menurut Ibnu Abdil Bar, taun adalah sebuah materi yang keluar dari sela-sela lipatan anggota tubuh dan ketiak, terkadang keluar dari tangan dan jari-jari seseorang sesuai kehendak Allah. Sementara kalangan dokter, di antaranya Abu Ali Ibnu Sina, menjelaskan bahwa taun adalah materi beracun yang bisa menyebabkan bengkak dan menghilangkan nyawa seseorang. Terdapat di bagian anggota badan yang lunak dan celah-celah tubuh. Kebanyakan taun ini berada di bawah ketiak, di belakang telinga, atau di pucuk hidung. Menurut Ibnu Sina, penyebab penyakit ini adalah darah jelek yang kemudian membusuk, lalu berubah menjadi materi beracun yang bisa merusak sebagian anggota tubuh dan merembet ke yang lainnya. Ia menjalar juga ke hati dan merusaknya, hingga membuat orang muntah-muntah, keluar nanah, dan jantung berdebar. Karena darah ini jelek, ia tidak menerima anggota tubuh kecuali yang secara tabiat memang lemah. Darah paling jelek adalah yang terdapat di anggota-anggota tubuh utama, sedangkan yang lebih ringan kadar penyakitnya adalah darah yang berwarna merah, kemudian kuning. Taun banyak menjangkit saat terjadi wabah di sebuah negeri. Pada perkembangannya, taun ini biasa juga disebut dengan wabah, atau sebaliknya, wabah adalah kerusakan inti udara yang merupakan materi ruh dan penyokongnya. Ibnu Hajar menyimpulkan, taun adalah pembengkakan pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Lanjutnya, penyakit-penyakit umum yang mewabah dinamakan taun juga secara majas, karena keduanya sama-sama penyakit yang menyebar ke banyak orang dan banyak menimbulkan korban meninggal dunia. Al-Qodiyat menjelaskan, taun berarti muntah yang keluar dari tubuh, sedang wabah adalah penyakit secara umum. Penyakit-penyakit itu dinamakan taun juga, karena sama-sama menyebabkan kematian orang. Jika tidak, maka setiap taun adalah wabah, dan tidak semua wabah disebut taun. Ibnu Hajar menyebutkan dalil bahwa taun ini berbeda dengan wabah, yaitu hadis Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan memasuki kota Madinah Ad-Dajjal dan juga taun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sedangkan sebelumnya telah disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu an, kami datang ke Madinah dan saat itu Madinah adalah negeri Allah yang paling terkena wabah. Penjelasan ini menunjukkan bahwa wabah berbeda dengan taun, dan penyebutan wabah dengan taun hanya sebagai metafora atau majas. Menurut Ibnu Hajar, yang membedakan antara taun dengan wabah adalah hakikat taun yang tidak bisa didefinisikan para dokter, dan tidak banyak orang yang bisa membahas definisi taun ini karena taun disebabkan oleh tusukan jin. Kesimpulan ini tidak berbeda dengan penjelasan para dokter yang menyebutkan bahwa taun terjadi karena pecahnya pembuluh darah, karena boleh saja itu terjadi sebab adanya tusukan di dalam hingga menyebabkan keluarnya materi beracun dan bisa membuat darah bergolak atau tumpah. Para dokter tidak bisa membahas karena ini merupakan hasil tusukan jin dan sesuatu yang tidak bisa dicapai akal, namun hanya bisa didefinisikan oleh syariat, dan para dokter itu membahasnya sesuai kaidah keilmuan mereka.
Dalam hadis-hadis berikut ini ada penjelasannya dan bahwa taun bagi umat Islam adalah anugerah syahidah atau mati syahid, sedang bagi umat selain mereka adalah azab. Dalam hadis Abu Burdah ibnu Qais, saudara Abu Musa al-Asy'ari menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, jadikanlah kematian umatku di jalanmu oleh tusukan senjata dan taun." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Umatku binasa dengan tusukan senjata dan juga taun." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tentang tusukan ini kami sudah mengetahuinya. Namun apakah yang dimaksud dengan taun?" Rasulullah menjawab, "Tusukan musuh-musuhmu dari kalangan jin, dan pada setiap keduanya terdapat pahala mati syahid." Dalam hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taun adalah kesyahidan bagi setiap muslim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Usama ibnu Zaid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya taun ini merupakan penyakit yang diberikan kepada orang-orang sebelum kalian atau kepada Bani Israel. Apabila taun melanda suatu negeri, kalian jangan keluar dari negeri itu untuk menghindarinya dan jangan pula memasuki negeri itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan bahwa menjangkitnya penyakit taun ini serta penaklukan Baitul Maqdis merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Keduanya telah terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Imam Bukhari meriwayatkan dari jalur Bashar ibnu Ubaidillah bahwa ia mendengar Abu Idris yang berkata bahwa ia mendengar Auf ibnu Malik berkata, "Aku datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Tabuk. Beliau saat itu sedang berada di kubah yang terbuat dari kulit yang disamak. Nabi kemudian bersabda, 6 tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama kematianku, yang kedua penaklukan Baitul Maqdis, yang ketiga kematian yang banyak menimpa kalian seperti domba, yang keempat melimpahnya harta sampai seorang diberi 100 dinar namun ia tetap marah. Yang kelima, fitnah yang tidak ada satu rumah pun milik orang Arab kecuali dimasuki fitnah itu. Yang keenam, dan perdamaian antara kalian dengan bangsa Romawi, namun mereka mengkhianatinya. Kemudian mereka menyerang kalian dengan membawa 80 panji-panji perang dan setiap panji itu beranggotakan 12.000 pasukan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Qudari Bek menjelaskan, di wilayah Syam pada tahun 18 Hijriah terjadi penyakit taun yang banyak menimpa pasukan kaum muslimin, yakni penyakit taun amwas. Kabar ini sampai kepada Umar saat ia dalam perjalanan menuju Syam untuk yang kedua kalinya. Menurutku dari Bek, kematian demi kematian akibat penyakit itu menimpa umat Islam yang kejadiannya belum pernah dilihat sebelumnya. Allah kemudian mengangkat penyakit itu setelah beberapa bulan menjangkiti umat Islam di Syam. Para pimpinan pasukan lalu menulis surat pada Umar bin Khattab mengenai dampak hal ini, berupa harta warisan yang ditinggalkan dan sebagainya. Menanggapi pertanyaan itu, Umar mengumpulkan umat Islam di Madinah dan bermusyawarah dengan mereka. Ia mengatakan, "Aku punya pendapat. Aku akan pergi dan berkeliling di wilayah kaum muslimin itu untuk melihat peninggalan-peninggalan mereka. Sampaikan saran kalian kepadaku. Aku sendiri berpandangan bahwa harta warisan rakyat Syam akan lenyap. Karena itu aku akan memulai kunjunganku ke Syam terlebih dahulu untuk membagi-bagikan warisan itu kepada yang berhak." Umar lalu meninggalkan Madinah setelah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai wakilnya di kota suci tersebut. Umar menempuh jalur melewati kota Ailah. Ketika sudah sampai di dekat kota itu, Umar menunggangi untanya, dan di atas hewan tunggangannya itu ada jubah yang terbalik. Mengetahui itu, budaknya memberikan tunggangannya pada Umar. Ketika orang-orang menyambutnya, mereka bertanya, "Di mana Amirul Mukminin?" Ia menjawab, "Di depan kalian."
Umar berjalan hingga ke kota Ailah, kemudian dikatakan kepada orang-orang yang menyambut itu, Amirul Mukminin telah masuk kota Ailah. Mereka kemudian kembali. Sesampainya di Syam, Umar membagikan harta-harta warisan. Sebagian ahli waris mendapatkan sebagian harta tinggalan tersebut. Umar memberikannya kepada orang-orang yang masih hidup dari ahli waris orang yang meninggal dunia. Umar juga memberikan bagian kepada kelompok pasukan yang berperang di musim panas, biasa disebut Sawaif, dan sekelompok pasukan yang berperang di musim dingin, yaitu Asyawati. Umar menuju Abdillah ibnu Qais menjadi gubernurnya di seluruh daerah yang ada di wilayah pesisir. Sedang sebagai gubernur Damaskus, Umar menunjuk Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Khalifah Umar memahzulkan Syurahabil ibnu Hasanah dari kepemimpinan Yordania. Umar kembali ke kota Madinah pada bulan Zulqa'dah.